sekarang. Yap, atau ya mau bawa Purify ada Iritel juga, tapi ternyata Brody. Brody lagi. Oke, yang diambil untuk Super Marco. Yap. Itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Terjadi perubahan juga akhirnya pada dua hero terakhir yang diambil oleh Geek ya. Terlihat ada Yuzong dan juga Angela berubah lagi pola permainan mereka. Jadi buat teman-teman semua, let's see lah akan seperti apa. Mungkinkah ini akan menjadi 2-2 kembali atau ditutup oleh Brand dengan skor 3-1. Tapinya kita akan berharap 2-2 ya untuk Geek dan memaksa EP Brand di game yang kelima nanti. Namun dari segi counter index dan lineup rating ini terlihat cukup diunggulkan oleh Geek, tapi untuk early dan late game potensialnya lumayan imbang ya. Iya. Dan untuk di awal menurutku di sini bisa dipegang dengan Geek ya, karena Yuzong plus Angela ini bakal susah untuk dihentikan. Oke. Yuzong, Angela move-nya bertambah juga, tapi Lazy nanti mudah-mudahan ada hasil baik yang udah bisa dilakukan oleh Geek Farm. Begitu banyak ekspektasi orang untuk bisa melihat tim ini juga melaju menuju ke bracket selanjutnya. Jadi langsung saja game yang keempat akan menjadi 2-2 atau 3-1 yang akan dimenangkan oleh EP Brand. Oke, dan kita akan melihat kembali karena ini adalah match point untuk AP Brand bisa menuju ke final upper bracket. Tapi untuk sejauh ini dengan adanya kembali Bruno yang digunakan untuk Cadera nih Om. Lagi-lagi nih, padahal kita juga mengharapkan adanya Cloud bisa jatuh ke tangan dari Cadera ya. Ya betul, tapi mungkin lebih pede ya. Ya. Bruno juga, dan Bruno bisa ngasih Baloy? concern damage, tapi Baloy dalam Yep. bahaya. Aduh, satu hit terakhir Baloy. Dengan satu magic web tapi disembur loh sudah. Namun untuk sekarang Peo nyampe pergi ke arah mana? Satu hit terakhirnya Peo langsung dijemput, tapi untungnya 1-1. Oke, saya agak sedikit shock juga ya dengan flicker yang ternyata berhasil untuk menumbangkan Baloy. Cuman harusnya ini keuntungan buat Geek Fam karena Romer tukar mid lane. Yap, dan ini jelas lebih unggul juga. Oke, Baloy dengan emblem Mage ya dia pakai. Emblem Mage. Oke, dengan focusing mark juga. Tapi Ini lihat Marky bagaimana ketinggalan loh. Iya, AP Brand mainnya agresif banget. Yap, ini Marky ketinggalan dari sisi leveling, sementara Baloy-nya sekarang udah mulai diikutin lagi oleh pergerakan Ogen yang ada di bagian belakang. Tapi KLTZ mencoba untuk bisa mengamankan Fire Beetle lagi yang ada di bagian bawah. Di mana itu akan bisa membantu pergerakan dari Marky untuk bisa mendapatkan ke arah level 4. Satu yang terakhir, tapi untungnya Fire Beetle masih berhasil diamankan. Dan sekarang KLTZ pun harus mundur kembali. Dan sebenarnya kalau ngelihat antara kedua belah Romer ini sama-sama ya punya heal, walaupun Baloy healnya bakal lebih konstan kan Iya. dibanding dari Matilda. Cuman kalau beradu poke ya lagi-lagi Ogwen Soul Bloom Ya, damage. damage juga bisa jadi buat item-itemnya. Dan bahkan permainan agresif dari AP Brand ini memang benar-benar ditunjang dengan adanya Ogwen tadi. Bagaimana jemputan dari Guiding Wind ini selalu bisa membawa pemain mereka untuk lebih aman. Wih, tapi pressure rate udah dipakai sebelum kontes starter nih ya. Yap. Sementara sekarang di area yang berbeda, Flap to Z dengan adanya Ogen mereka berdua mencoba untuk bisa mempertahankan Marky. Belum juga mencapai dari level 4-nya. Sementara sekarang dari KL to Z udah berada di depan dari area turtle-nya. Dengan satu Black Dragon Form. Coba lihat Flap to Z tadi dengan mengeluarkan satu Raging Centrum. Dia gak kena karena siapapun dan pertempuran kembali terjadi. Tapi Flap to Z-nya dengan Quicksand Guard Plus. Ada lagi Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Masih selamatlah sudah beberapa pemain yang dimiliki oleh Happy Brand. Dan Luke pun langsung menghilanglah sudah untuk di pertempuran yang pertama kali. Wah, ini kerugiannya banyak banget. Junglernya hilang, turtle-nya didapetin sama AP Brand dan Luke-nya pun tidak bisa selamat. Iya, itu pertukaran yang memang cukup one-sided tadi ya. Yap. Karena ya gak ada pertukaran yang sepadan tadi yang bisa didapatkan. Sementara untuk di bottom lane ya Cadera untuk sementara waktu masih bisa defense. Masih bisa head to head berhadapan dengan Super Marco. Tapi ya kita tahu dengan extra XP yang bisa didapatin dari Turtle tadi kan buat Super Marco juga jauh lebih sehat di bottom lane. Yap, dengan ada satu turtle dari Super Marco pun berhasil untuk mencapai level 5 duluan. Cadera berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu web minion ini dan harus mundur kembali. Nah, tuh Ogen tuh. Dia nge-remix di situ. Bocil slow-mo, remix. Ya, tapi untuk dari segi itemization sepertinya nggak jauh berubah ya untuk Ogwen. Dengan Echeta Talisman akan menjadi item pertama. Berarti dia bakal ngejar untuk cooldown-nya dulu. Dan AP Brand Nabrak, mentok dikit gak ngaruh. Mentok dikit gak ngaruh, puyeng doang paling. Sementara sekarang Markinya sendirian di dalam rebutan. Langsung saja disembur dengan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Kyle Tezi akankah bisa bertahan? Guiding Wind memanggilnya untuk pulang. Ya, Flap TZ. Udah ada kick sun guard juga setelah menerima sedikit poking yang dilakukan oleh Luke-nya. Namun di area middle kayaknya rame banget nih. Yap,
Itu rame banget sepertinya. Namun di bagian bawah ada 2 player yang sudah berkumpul. Udah bergerak pula. Ada 2 player yang berbeda dari AP Brand. Tapi ketahuan posisinya antara Kyle TZ dan juga Ogwen. Ini Super Marco suka ngejutin tiba-tiba Iya, ya. langsung flicker loh tadi. Flicker turn apart memory. Tapi memang nggak ada stack juga kan tadi yang akhirnya ngebuat damage turn apart memorinya nggak berasa. Oke. Dan di top lane masih cukup aman juga dari Flap TZ dan juga Luke. Hanya saling trading blow satu sama lain dan lebih fokus ke gold lane sebenarnya. Tapi sekarang dengan adanya turtle kali ini, AP Brand mereka bisa start untuk coba ambil turtle ya. Yap. Akankah mereka semua siap untuk melakukan sebuah setup lagi karya dari Turtle karena Kyle TZ-nya terlalu kuat untuk saat ini. Ya, tadi juga ada flicker dari View yang ke-trigger tapi fight terjadi. Waduh, Marky udah mengeluarkan lagi karena dari satu epic spin dan berhasil mendapatkan pula karena Turtle tersebut luar biasa sekali, tapi Angelanya berhasil diamankan. Boliski masih ada 10 detik sebelum dia respawn kembali dan look-nya akankah dia bertahan karena langsung di-crack oleh 3 orang sekaligus, tapi sekarang Flap TZ-nya hampir saja bisa langsung dilumat habis, tapi dengan Nether Realm harus dikeluarkan untuk bisa menghancurkan karena Luke sendirian. Yes, dan itu dia. Kerugian yang tadi didapatkan oleh P-Brand ini udah mulai dibayar lagi. Mereka tetap paksa, entahlah kehilangan Lord atau Turtle, mereka bakal coba untuk maksa balikin. Ya, dan balikinnya dengan dapetin 1 point kill Itu juga dia. ya. Itu 3 lawan 1 loh, dan banyak source skill yang memang dibawa oleh AP Brand. Tapi tetap mereka akan unggul kalau mereka bisa pukul 1 lawannya juga. Gak apa-apa ya, buang reserve cukup banyak, tapi ya Flash of Diosis sudah selesai tuh. Buat Ogwen. buat Ogwen ya langsung ya di Flash of Diosisnya. Tapi Cadera yang kali ini nggak terlalu snowball banget ya, Yep. karena di menit ke 4:20 tadi baru selesai dari Husklow-nya. Tapi setidaknya sekarang udah mulai catch up lagi dengan menghancurkan base turret dari outer turret dari bawah. Oke. Purple juga baru saja selesai diambil oleh Kyle TZ. Kali ini belum ada mungkin invasi dari AP Brand masuk ke dalam jungle milik AP Brand. Tapi lagi, wow, nabrak yang sangat agresif. Yap, sementara sekarang di bagian bawah coba lihat Baleskinya sendirian. Ogwen-nya udah ada di area tersebut, tapi mereka semua mundur kembali, cukup santai semuanya. Ada Marky yang mencoba untuk bisa mendekat, tapi Baloy kembali menjadi korban. Tuh, tarik lagi. Ini masih lanjut lagi mereka ternyata peperangannya ya. Wah, lagi? Oke, dan ternyata Luke-nya langsung mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Petrify tadi pun udah langsung dia pop up, tapi di tempat yang berbeda outer turret-nya berhasil dihancurkan Ogwen. Membuat sebuah tabrakan dengan satu cycling eagle. Super Marco punya Malefic Roar. Iya, Caderanya juga tadi kegeprek sama Oppressor Red. Kaget juga ya, damage-nya ternyata sebesar itu, tapi Cadera bakal ditabrak kayaknya. Wow, Cadera bakal ditabrak, Oh, tidak ada no. mana di dalam tubuhnya. Flying Tackle langsung dikeluarkan, selesai. Hilang. Iya. Ya, meskipun mereka dapetin turtle, tapi ditukar dengan 1 marksman. Waduh, Raging Sandstorm-nya! Dan Turtle berhasil lagi diamankan oleh Flap TZ. Luar biasa. Oh no, ini ada titik balik dari AP Brand, bahkan akan melakukan kegerakan yang super ofensif lagi. Oke, waktunya untuk pemain-pemain dari AP Brand setelah menemukan momentum yang begitu baik. Mereka sepertinya mulai membabat habis apapun yang ada di depannya. Ya, dan Purple Buffet ini gagal untuk bisa disecure oleh Marky. Wah, yang tadi gue kira mereka masih bisa secure ya buat turtle-nya. Oke, di tempat yang berbeda, Marky hampir saja terkena dengan 1 ton partner yang udah langsung dikeluarkan. Tapi pertempuran antara Luke dan juga Flap TZ terus-terusan terjadi. Nah, tiba-tiba kerugiannya jadi banyak ya. Cadera hilang, terus turtle-nya juga hilang, nggak perlu di-setup lagi buat AP Brand. Iya, padahal wah itu yang nyurinya tuh dari Raging Sandstorm loh. Biasanya kayak ada kontes retribution yang cukup berarti gitu kan. Mungkin nggak expect juga ternyata damage-nya sebesar itu. Tapi ya ini membuat dari AP Brand berhasil untuk mendapatkan banyak banget keuntungan. Turtle kill-nya, 4.200 gold lead-nya, dan bahkan belum ada turret yang bisa dihancurkan. Ya, dan lihat tuh masuk semuanya AP Brand. Mengisi jungle milik kita. Iya, udah dihuni semua, tapi Marky Yap, ketarik. sementara sekarang kita lihat lagi. Akankah Cycling Eagle yang ditabrakkan benar saja. Heavy Spin udah langsung dikeluarkan. Sementara itu Kyle TZ-nya mulai terjepit. Tapi sepertinya masih banyak bala bantuan yang bisa membuat Kyle TZ selamat di area tersebut. Dan kena heavy spin tapi Kyle TZ-nya nggak kenapa-napa loh. Ya, Karena nggak ada damage-nya juga kan. Betul, dan juga nggak masuk ke dalam area turret tadi. Iya. Iya, waduh Faramisnya udah punya NOD. Ya, Flap TZ punya si Halberd sekarang. Iya. Ya, aduh. Ini bakal motong lagi ya pastinya dari segi lifestyle yang dimiliki oleh Luke sebagai satu frontliner tambahan juga pasti ya. Angela juga ditabrak Magic lagi Love tuh. Wave-nya juga rada-rada ngilu ini.
nyembur apaan lagi dia ke rekan-rekannya. Dari area purple buff-nya, coba lihat Markinya benar-benar dikeroyok habis-habisan. Cycling Eagle-nya nabrak lagi ke arah dari Marki. Marki sedikit lagi bisa, akankah dia bisa bertahan? Tapi untungnya Marki masih bisa pulang dengan recall tepat berada di depan dari rumahnya. Luke-nya pun bersembunyi di dalam inner turret guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ini AP Brand tiba-tiba super agresif ya. Iya, mereka tahu tiap kali mereka dapetin satu kondisi ya, satu pemain yang tumbang, mereka langsung berusaha untuk menukarkan dengan objektif juga. Langsung dapat satu player, satu objektif juga kita ambil. Jadi mereka lebih unggul jauh langsung. Meskipun secara point kill-nya ini nggak terlalu besar. Iya, tapi lihat caderanya udah mulai menabung kembali dari segi experience, goldnya juga untuk mendorong lane ke arah bawah. Karena mau ikut fight pun masih belum sanggup untuk bisa menyumbangkan damage yang cukup besar ya. Iya. Dan memang secara posisinya dia juga di belakang ini cukup beresiko ya kalau ditabrak dengan Ogwen. Iya, 8.000 banding 6.400. Bedanya udah ada satu item. Malah Vicrory udah selesai juga dari Super Marco. Bahkan item ketiganya ada Demon Hunter Sword loh. Iya. Terus lihat tuh si Pew-nya tuh. Enode dia. Iya, Jadi respect banget ada Enode, ada si Halber. motong Jadi, semua. Motong semuanya dah. Yap. Apalagi nantinya heal up dari Baloiski-nya nggak akan optimal. Apalagi kan yang bergantian ada di lini depan bukan cuma Marki doang, kan ada Luke juga. Betul. Itu yang ngebuat akhirnya durability dari Luke-nya ini nggak bakal lebih besar, sebesar itu. Di atas inner turret udah tumbang. Mereka sekarang berfokus ke tengah. KLTZ coba lihat pasang badan langsung loh. Flaptz masih berputar dengan satu bisa tornadonya. Super Marco udah punya WN, akan semakin selamat lagi. Netherrealm ada lagi upset dari Guiding Wind-nya. Udah nikmat banget loh. WN juga ada, segala jenis protection terhadap tubuh dari Super Marco ini udah bisa diberikan juga oleh rekan-rekannya ataupun dari item yang dia punya. Lordnya masih bisa di defense tapi masih ada super wave minion yang berjalan di arah top. Kayaknya bakal tetap dikawal gak sih? Ini ditabrak. Ini kayak dikawal dan Pew tadi sudah menyembur lagi. Pertempuran akan segera terjadi kah? Tidak. Karena tadi ternyata pasifnya belum ke-trigger Belum. ya. Masih bisa di-clear di luar jangkauan dari pasif tersebut. Sehingga tidak ada gerakan ofensif lagi dari AP Brand karena Geek Fam mereka masih bisa bertahan. Ya, si Demonstral Pew memang ada di atas. Tapi lihat bagaimana KLTC juga nyusul loh di bawah. Episode Red-nya ini kayak di-spam ya sama dia ya. Ada siapa langsung ulti aja di Episode Red sama dia. Gak segan-segan ya. Iya langsung mau darahnya dia masih penuh. Ya, tinggal separuh udah dihajar aja. Yap. Sementara sekarang mereka semua pun udah mencoba untuk bermain dengan 4-1 ya dari positioningnya. Marki mulai dikeroyok kah di bagian belakang. Ogen yang mencoba untuk bisa menabrak ke arah yang berbeda. Luke Lane menjadi korbannya. Cukup kaget seperti yang Luke Lane tersebut. Dia baru datang gak ada salah langsung digebukin saja oleh Matilda. Tapi Marki mencoba untuk bisa mendorong dengan satu heavy spin guna untuk bisa be defensif lagi terhadap dirinya dan masuk ke dalam satu base yang dia punya. Ini masih di zoning abis sih. View-nya juga udah mulai kembali mengerikan dengan poking-poking dari Ghostbusters-nya. Tapi bakal ditabrak lagi nih kayaknya. Perlahan-lahan dari AP Brand ngasih geretakan-geretakan aja. Tournament Memory dan Luke-nya masih bisa mundur. Oke, Luke masih bisa mundur. 5 player dimiliki oleh Geek pun mau nggak mau harus bersembunyi di dalam satu base yang mereka milikin. Iya, karena AP Brand cuman ngasih zoning aja ya. Mereka masih menunggu juga untuk Lord Enhance nantinya muncul. Iya. Dan cuman nahan, nyari peluang kalau memang dapetin satu baru mereka bakal terusin. Tapi untuk sementara ya dengan poking damage yang dimiliki oleh AP Brand ini sudah lebih daripada cukup ya. Ogwen bahkan bisa menjadi salah satu mata juga di depan, ngezoning semuanya. Dan Baloiski baru dengan satu flash of the Oasis yang akhirnya selesai. Dan lihat tuh, LTC mau full HP juga. Appraisal Red. Iya, biasanya kan Appraisal Red plus retry ya. Ini mah di awal-awal udah dibuka. Ya. Jadi maksimalin, udahlah cooldownnya cepet nih, nggak apa-apa nih kita spam Mau nggak aja mau terus-terusan. ya. Mau nggak mau, tapi sekarang 1, 2, 3 player hanya bisa melihat dari kejauhan. Ya ampun, purple buffku. Dia tidak akan menjadi milikku kembali. Aduh, bukan cuma purple buff, aduh lordku. Aduh lordku. Semuanya hilang. Aduh sekarang. daerahku. Di Wah. situ kena semua udah loh. Dipegangin ya Dipegangin semuanya. Mau gimana lagi? Ini AP Brand jadi yang punya kawasan ya pelan-pelan ya. Jadi ini mandor kebun. Tapi ya untuk high ground sebenarnya Aboy punya power clear yang cepet ya. Ya, Lilia ya. Iya. Banyak Agri Gloom lihat tuh yang udah ditanam semuanya. Yap, sementara sekarang KLTZ udah memulai seperti tadi. Bahkan ada satu tabrakan Ogen yang masih ada di bagian depan. Dan KLTZ-nya sudah mulai masuk. Memberikan damage begitu besar pula. Tapi itu sekarang Cadera mencoba untuk bisa mengantarkan damage yang cukup pula. KLTZ masih bisa bertahan menjadi satu orang terdepan. Bisa ngebadanin rekan-rekannya. Satu best dari bagian tengah dan juga bawah. Sudah dihancurkan. Dan lihat bagaimana Kyle TZ dengan HP bar yang kayak penggaris. Itu dia ready banget di depan. Penggaris yang kayak HP barnya. Betul. Jangan kebalik-balik nih kita nyebutinnya. Iya maaf dah.
Oke, Flap TC juga punya satu Immortal dan ini bisa ditabrak oleh AP Brand kalau mereka mau. Yap, sementara itu ditabrak lagi Cycling Eagle-nya dan Black Dragon Bomb akan landing ke arah mana, mencoba untuk bisa mengejar ke arah Augen yang ada di bagian belakang. Tapi sekarang Luke-nya langsung balik lagi mencoba untuk bisa kembali bersama dengan rekan-rekannya. Tapi ternyata masih ada gangguan, dia akan mencoba memberikan lagi damage sekarang dari Flaptasy. 5 player yang memiliki Hard guard, no Black Dragon form. Yap, dan sekarang Raging Sandstorm-nya sudah langsung dikeluarkan dan mereka melakukan sebuah pertempuran kembali. Epic Spin udah langsung dikeluarkan. Tapi masih ada Netherrealm, coba lihat. Begitu banyak tindakan perlindungan dan juga support system yang dimiliki oleh Epic Brand. Ya, ini kelihatan sangat timpang ya. Kyle Dizzy yang nge-spam terus dari Pressure Red, sedangkan ini view ini sangat-sangat lumayan pelit dengan Netherrealm-nya. Dia nyimpen banget Netherrealm-nya sampai dengan detik-detik yang terakhir. Itu gak banyak dari tadi kita ngeliat Netherrealm diaktifkan. Dan di saat diaktifkan ya ini menjadi momen yang tepat. Ya, dan bahkan Oakwen masih menuju ke Holy Crystal. Yep. Sebentar lagi. Wah, ini banyak banget untuk source damage sebagai AP Brand. Sedangkan dari Geekfam mereka hanya bisa bertahan sementara waktu. Lebih ke menunggu agar Cadera ini bisa satu hit dia. Nanti dapetin satu kayak Pew-nya misalnya. Dan itu men-trigger Netherrealm-nya nih. Netherrealm yang ditahan terlalu lama juga biasanya membuat orang-orang jadi miskalkulasi. Ini udah dipakai gak sih sebenarnya gitu? Iya. Ini komunikasi jadi harus berjalan ya. Betul. Ini kok masih ada nih Netherrealm ini? Sementara itu sekarang dari Luke sendiri beserta dengan rekan-rekannya masih berada di area tepat berada di mid lane. Tapi mereka pun belum bisa pergi ke arah manapun karena terlalu beresiko nih. Rerumputan bukanlah tempat yang aman kembali. Ini di direct sampai oleh game sampai Barky. Set dah happy spin langsung dikeluarkan tapi Raging Sandstorm gagal lah sudah setup yang akan dibangun oleh pemain dari Geek. Bahkan di situ tadi ada Matilda. Sekalipun dia terjepit ada momentum sepersekian detik saja. Tinggal terbang. Dan bukan cuma itu ya. Ada Lord. Itu dia nggak ada heavy spin ya. Iya. Heavy spin yang terbuang cuma-cuma tadi. Yap. Dan kita melihat di bagian belakang juga, itu follow up-nya masih cukup jauh. Jadi ya itu heavy spin yang hanya akan membuang waktu sedikit bagi Epic Brand. Wih, mereka mencoba untuk memaksakan loh. Oke, let's see 5 player berkumpul. Baloyski memberikan magic love ya, tapi Cycling Eagle ditabrakin paling ternyata oleh pemain dari Epic Brand. Baloyski berhasil dihancurkan, Raging Sandstorm dikeluarkan pula. Menjadi serangan balasan begitu mengerikan. Bahkan sekarang Black Dragon mau nggak mau harus dikeluarkan pula. Look-nya masuk ke dalam satu base utama yang dia miliki untuk regen SP yang dia punya. Tapi coba lihat 5 player yang miliki oleh Epic Brand. Mereka sudah parkir duluan. Mereka menjadi tuan tanah, tepat berada di tanah dari Geekfam itu sendiri. KLTZ terjepit sebentar tapi tidak memberikan impact apapun. Untuk Pew-nya sendiri mulai maju ke bagian depan mencoba untuk bisa menghantarkan damage Sapula. Lord-nya bergerak masuk lewat tengah. Tidak ada Baloyski, masih ada 10 detik lagi. Super Marco udah punya Windtalker. Sebentar Marky-nya sekarang akan kita break. Itu berbeda dan adalah langsung dikeluarkan. Kadira berhasil dihancurkan dan sekarang menjadi satu momentum yang bisa membuat pemain dari Epic Brand 3-1. Dan mereka berangkat menuju ke bracket selanjutnya. Yap, menjadi upper bracket finalis yang kedua setelah Onyx yang sudah mendapatkan di match